Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang ini, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat, para tabiin dan tabiin, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Haji Selamat Sudarwan Esos. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, mari kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, sehingga di yaumil qiyamah nanti kita pantas patut mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kami mohon doanya. Alhamdulillah tadi sore jam 5 cucu kami sudah dibawa pulang ke rumah Pak Haji Salis. 3 hari penuh penungguan penantian di Rumah Sakit Hermina. Jadi seharusnya malam ini anak kami, putra kami Ustadz Jundi, karena beliau 3 hari nggak tidur nggak ini, jadi sehingga mohon berkenan Bapak Ketua DKM beserta jajarannya kami menggantikan. Ridho ya Pak? Ridho ya Pak? Ikhlas ya Pak? Masuk harus dulu di DPR itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, bahwa nanti di yaumil hisab, di hari perhitungan manusia itu, ada 4 pertanyaan dari Allah. Kalau manusia itu bisa menjawab 4 pertanyaan, berarti dia akan memasuki surganya Allah seluas langit dan bumi. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa menjawab 4 pertanyaan ini, maka kaki kita akan diseret menuju neraka jahanam, dan itu naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qaddama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kata Nabi, tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, di yaumil hisab nanti, sebelum dia menjawab 4 pertanyaan dari Allah. Hadis ini sahih Bapak Ibu sekalian.
Pertanyaan pertama Bapak Ibu sekalian, an umurihi fima afnah. Kau habiskan kemana umurmu, kata Allah. Umur kita, usia kita itu akan dideteksi, ditanya oleh Allah, dipergunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa, Bapak Ibu sekalian. Mulai kita akil balik sampai kita nanti menutup mata, Allah akan mengoreksi kau habiskan kemana umur. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga mengatakan, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu dianugerahi umur panjang, wa hasuna amaluhu, tetapi isinya kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang rahmati Allah, umur kita itu ibarat es batu. Es batu itu kita pergunakan bikin jus, bikin minuman, dia akan habis tapi bermanfaat. Tapi es batu itu enggak kita pakai, dia juga akan mencair, akan meleleh, habis, enggak ada makna dan artinya. Ini Bapak Ibu sekalian, umur kita itu akan ditanya sama Allah. Kau habiskan kemana umur? Di media sosial mencatat ada seorang nenek-nenek umurnya 130 tahun. Tapi buat apa 130 tahun gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah, gak kenal Al-Quran, gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah baca Quran. Apa maknanya? Gak ada artinya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, umur kita bertambah, pada hakikatnya umur kita berkurang dan kita akan menghadap kepada Allah. Ketika manusia menghadap Allah, ada yang mendadak, ada yang lewat sakit. Terjadi sebuah obrolan manis, obrolan bermanfaat antara Rasulullah SAW dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, nanti menjelang tibanya hari kiamat, banyak umatku yang mati mendadak. Al-mautu fujaah, kata Nabi. Sang istri tercinta kaget. Kalau di zaman Nabi jarang orang yang meninggal mendadak, jarang. Bahkan Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, saking hebatnya, saking terpesonanya Raja Mesir, itu memberikan sebuah dokter spesialis untuk menjaga Nabi supaya Nabi itu senantiasa sehat. Ternyata hampir 10 bulan sang tabib itu, sang dokter spesialis itu dikirim ke Mesir, dikirim ke Madinah untuk menemani Nabi, menjaga kesehatan Nabi. Nggak pernah sakit, Nabi nggak pernah masuk angin, nggak pernah. Nabi nggak pernah punya penyakit kolesterol. Nabi nggak pernah punya penyakit asam urat. Nabi itu sehat. Hanya beberapa hari menjelang beliau wafat, beliau sakit. Tapi kebiasaan beliau senantiasa sehat. Bahkan seorang dokter mengatakan Nabi itu nggak punya penyakit kolesterol, asam urat. Kenapa Bapak Ibu? Nabi itu kalau di hidangan makanan ada daging unta, ada daging ayam, ada daging kambing. Nabi nggak pernah tiga-tiganya itu dimakan. Kalau makan daging unta, ya daging unta tok. Kalau Nabi itu makan daging ayam, ya daging ayam tok. Kalau Nabi itu makan sop kambing, ya sop kambing tok. Nggak pernah dicampur. Dan tidak lama kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi senantiasa makan mentimun. Di zaman Nabi itu sudah ada mentimun. Kadang-kadang Nabi makan semangka, buah semangka.
Bahkan Nabi makan belewah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu umroh atau haji, itu ke Taif, itu sudah subuh. Ada tanaman semangka, cabai, belewah, semua ada. Memang yang paling gersang itu di sekitar Masjidil Haram. Kalau sudah ke sana ada gitu. Makanya Nabi itu sehat. Selama umurnya Nabi gak pernah sakit. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Dan Nabi itu paling mesra dengan istri beliau. Ada orang Yahudi, dia masak termasuk koki, kelas tinggi, kelas internasional. Begitu gandrungnya cintanya kepada Nabi, ya Muhammad, izinkan aku mengundangmu untuk makan di rumahku. Kata Nabi apa Bapak Ibu sekalian? Aisyah kok undang gak? Aisyah, istriku kok undang gak? Enggak ya Nabi. Kalau nggak diundang, saya juga nggak mau datang. Besoknya lagi, ngundang lagi. Karena dia seorang koki, ngundang Nabi untuk mencicipi makanannya. Kata Nabi, Aisyah kok ajak nggak? Enggak Nabi. Kalau nggak, saya nggak mau datang. 3 kali baru, ya Rasulullah, ya Muhammad, Aisyah kami undang, silakan datang. Nabi mau datang. Ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita bentuk rumah tangga kita yang harmonis. Nah, satu saat Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau banyak umatmu di masa-masa mendekati kiamat itu banyak yang meninggal mendadak, kalau dokter menyebutnya serangan sakit jantung, itu bagaimana orang yang muslim, orang yang beriman, dan orang yang tidak beriman? Kata Nabi, orang yang mukmin itu rahmatillah, itu rahmatnya Allah diberikan. Itu sebuah kebahagiaan, bonus dari Allah. Tapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, sebuah azab. Jadi Bapak Ibu, kita kenalkan pelawak terkenal Basuki itu menjelang main bola di lapangan, beliau meninggal dunia. Orang yang sangat menjadi idola pada saat itu, Haji Mas Said, mau main bola, beliau meninggal. Masih banyak lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, umur kita jaga. Di zaman Imam Syafi'i itu ada seorang muadzin, tukang adzan, yang senantiasa adzan. Kalau mau adzan, dia naik ke menara. Dulu nggak ada pakai mic, nggak ada zaman Imam Syafi'i itu belum ada. Setiap menjelang adzan, dia naik ke menara adzan. Kayak zaman Nabi dulu gitu. Tapi takdir Allah menghantui dia. Ketika ada seorang gadis cantik, dia lewat di masjid itu, depan masjid itu, kena angin kenceng, pakaiannya tersingkap, kelihatan auratnya. Sang pemuda ini yang mau adzan turun, dikejar sang gadis itu sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya orang Yahudi ini, tukang adzan pemuda ini sampai di rumah orang Yahudi itu, dia mengatakan cinta pada dia. Kalau orang Jawa tuh, aku tresno karo kowe, aku jatuh cinta kepadamu. Maka gadis Yahudi mengatakan, gak mungkin kamu menikah dengan aku orang Yahudi, kamu muslim, kamu tukang adzan, gak mungkin kamu menikah dengan saya. Lantas apa supaya saya bisa memiliki kamu? Kamu harus pindah ke agama kami. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, pemuda yang tukang adzan itu pindah agama Yahudi, dia menikah, baru menikmati malam pemanten semalam, paginya dia membenahi rumahnya. Ternyata dia jatuh dari genteng dan dia meninggal dunia. Itulah namanya mati mendadak. Dan ini naudzubillah min dzalik, meninggal dalam suhul khotimah. Jadi Bapak Ibu, kita jaga umur kita. Di usia-usia kita ini, kita nggak tahu apakah kita nanti meninggal lewat sakit, apa kita meninggal mendadak. Tapi kalau kita orang beriman, istiqomah ibadah kita, istiqomah dengan keislaman kita, insya Allah husnul khatimah. Jadi umur kita kan ditanya Bapak. Yang kedua apa? Wa an jasadihi fi ma'aflah. Kau pergunakan apa fisikmu, fisik kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, ucapan kita, untuk apa? Maka harus
kita pergunakan sesuatu yang bermanfaat dan baik. Yang ketiga, wa an ilmihi ma da'amila bi. Sudahkah kau amalkan ilmuku yang Allah berikan pada kita? Jadi ilmu kita akan ditanya sama Allah. Dan yang nomor 4 ini Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita renungkan. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan hartamu, kemana kau salurkan, kemana kau belanjakan, kemana kau berikan, kemana kau infakkan. Yang pertama, dari mana hartamu? Dicek sama Allah, ditanya oleh Allah. Tentu seorang muslim harus dengan cara mendapatkan yang baik sehingga halal. Kemana kau belanjakan? Untuk menolong yatim, untuk pembangunan masjid, untuk membangun saudara-saudara kita yang kekurangan, infak, sedekah, zakat. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, harta kita kan ditanya kemana kau ambil. Ada saudara kita pagi siang banting tulang dapat 150.000, halal, memeras keringat, memeras pikiran, kepanasan, halal hartanya, tapi dibelanjakan untuk main judi, jadi haram. Jadi berat Bapak Ibu sekalian. Dan penelitian para ulama, anak-anak kita yang dibesarkan dari harta yang haram, dia sulit untuk dididik, sulit untuk menerima hidayah, sulit untuk menerima Islam. Ini harus hati-hati betul Bapak Ibu sekalian. Sampai Muhammad bin Idris itu dia makan buah apel di pagi hari. Ini kok apel ini siapa yang memiliki, siapa yang menanam? Ikhlas enggak, ridho enggak saya makan? Sampai dia dari pagi sampai sore menjelang maghrib baru menemukan seorang petani apel. Disitulah Bapak Ibu sekalian, dia bertanya intinya, apakah ini apelmu? Tadi pagi sudah separuh masuk ruang lambungku, masuk ke perutku. Apakah engkau ridho wahai Bapak? Benar, ini apel saya. Tolong ikhlaskan Pak. Tidak akan saya ridho, tidak akan saya ikhlas. Lantas Muhammad bin Idris, ayahanda Imam Syafi'i mengatakan, hukuman apa yang harus saya sandang, hukuman apa yang harus saya jalani supaya engkau mengikhlaskan, meridhoi separuh apel yang tadi pagi masuk ke ruang lambungku? Luar biasa. Kenapa? Muhammad bin Idris ingat, yabtaduna fadlan minallahi wa ridwana. Pengikut Nabi setia itu orang yang mencari karunia Allah dan mencari ridhonya. Ini kata petani apel, boleh aku meridhoi, aku mengikhlaskan separuh yang masuk ke ruang lambungmu, dengan syarat kamu harus ikut aku menanam apel, menyirami apel, memetik apel selama 2 tahun, baru saya ikhlaskan. 2 tahun sudah Bapak Ibu sekalian, masa usai, akhirnya wahai Bapak, sudah 2 tahun ikhlaskan separuh apel 2 tahun yang lalu masuk ke ruang lambungku. Tidak, kamu harus menjalani hukuman satu lagi. Apa? Kamu harus menikah dengan putriku. Mana putrimu? Nikahkan aku dengannya. Alangkah indahnya, bahagianya orang tuaku. Saya merantau 2 tahun, pulang membawa seorang istri. Jangan terburu nafsu kamu mau dengan putriku. Wahai Muhammad bin Idris, putriku itu buta, putriku itu tunarungu, putriku itu kedua lengannya patah, kedua kakinya patah. Apakah kamu mau menikah dengan putriku? Dipikir-pikir hanya mencari doanya. Wahai Bapak, aku mau menikah dengan putrimu, walaupun dia buta, tunarungu, kedua tangannya patah dan kedua kakinya patah. Aku mau menikah dengan putrimu. Tunjukkan putrimu. Aku menikah, pengen menikah dengannya walaupun banyak kekurangan. Hanya Bapak Ibu sekalian, Muhammad bin Idris digandeng sang petani apel ini masuk ke sebuah ruangan. Di situ duduklah seorang wanita yang sangat cantik. Bukan cantik loh Pak, cantik. Kalau cantik itu cantik, tapi lebih cantik lagi, cantik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dia sang petani apel mengatakan, kenapa kedua mata anakku buta, sampai hari ini mata kedua putriku untuk melihat Al-Quran.
Telinganya sampai hari ini disebut tunarungu karena sampai hari ini telinga putriku hanya untuk mendengarkan Al-Quran. Dan kenapa aku katakan kedua lengannya patah? Sampai hari ini putriku belum pernah menyakiti orang lain lewat tangannya, dan belum pernah kakinya dipakai untuk maksiat kepada Allah. Inilah menikah petani apel dengan Muhammad bin Idris ini, putri ini, maka lahirlah ulama besar yang kita sebut dengan Imam Syafi'i. Apa yang kita ambil hikmah dari sekalian? Makanan yang halal itu akan membentuk orang-orang yang benar, orang-orang yang mudah menerima hidayah Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.